Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan dan inovasi pendidikan serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri Nela Nurmalasari dengan NIM 2209687, Siti Nur Haslinda dengan NIM 2206797 dan Sri Mulyani dengan NIM 2209452. Kemudian, ada beberapa topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan, kedua, pendekatan dalam implementasi kebijakan yang akan disampaikan oleh Sri Mulyani, ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, empat, alur strategi implementasi kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, kelima, problema dalam implementasi kebijakan pendidikan, keenam, strategi mengatasi berbagai problema implementasi kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh Siti Nur Haslinda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian implementasi kebijakan dan pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan. Yang pertama, pengertian strategi implementasi kebijakan. Strategi implementasi kebijakan terdiri dari 3 kata, yaitu strategi, implementasi, dan kebijakan. Yang pertama, strategi. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia atau strategos, yaitu stratos yang artinya militer dan age berarti memimpin. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Namun, secara umum, strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang kedua, implementasi. Menurut KBBI, implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Secara umum, implementasi juga dapat dimaknai sebagai sebuah proses dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Rusdiana pada tahun 2015 berpendapat bahwa pada pelaksanaannya implementasi bukan merupakan hal yang berkaitan dengan politik saja, tetapi mencakup berbagai hal seperti masalah atau konflik serta siapa yang memperoleh sesuatu dari pelaksanaan kebijakan yang dijalankan. Jadi, berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya implementasi ini erat kaitannya dengan kebijakan. Lalu yang ketiga, apa itu kebijakan? Kebijakan ialah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat juga diartikan sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Donovan dan Jackson dalam Keban tahun 2004 mengungkapkan bahwasannya konsep kebijakan secara filosofis merupakan sebuah produk atau kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan adalah rangkaian prinsip atau keadaan yang diharapkan. Seandainya dipandang sebagai sebuah produk, kebijakan dipandang sebagai rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Lalu, apa itu strategi implementasi kebijakan? Sebagaimana penjelasan tadi bahwa strategi merupakan kegiatan atau serangkaian rencana cermat yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara implementasi kebijakan menurut Van Meter
dan Van Horn dalam Wahab tahun 2005 adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan juga merupakan suatu bentuk perwujudan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertera dalam undang-undang. Namun, ada juga yang berupa instruksi-instruksi yang penting. Idealnya, keputusan tersebut menjelaskan upaya dalam memecahkan masalah yang sedang ditangani. Kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi berupa impian atau berupa rencana yang bagus yang tersimpan rapi jika tidak diimplementasikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi implementasi kebijakan merupakan cara untuk mengelola sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang berasal dari individu atau kelompok pemerintah. Strategi ini juga dapat berupa keputusan agar kebijakan tertentu dapat direalisasikan. Strategi implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu rencana atau upaya yang dinamis di mana pelaksanaannya berlandaskan aturan tertulis guna melakukan suatu kegiatan tertentu. Lalu selanjutnya ada topik pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan. M. Hasbullah pada tahun 2015 mengungkapkan pendekatan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan termasuk kebijakan pendidikan yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan struktural. Kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Ketiga, pendekatan perilaku. Dan keempat, pendekatan politik. Yang pertama, pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan yang bersifat top-down yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern. Pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara struktural. Pendekatan ini menekankan pentingnya komando dan supervisi menurut tahapan atau tingkatan dalam struktur masing-masing organisasi. Menurut pendekatan struktural, bahwa struktur yang bersifat hierarkis organis sepertinya sangat relevan untuk situasi-situasi implementasi di mana kita memerlukan suatu organisasi pelaksanaan yang bertingkat, yang mampu melaksanakan suatu kebijakan yang selalu berubah-ubah bila dibandingkan dengan suatu tim kepanitiaan untuk program kebijakan yang sekali selesai. Titik lemah dalam pendekatan ini adalah proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien. Lalu yang kedua ada pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan ini pada dasarnya dikembangkan untuk mengatasi kelemahan pendekatan struktural. Pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur-struktur birokrasi pelaksanaan yang cocok untuk implementasi program, namun untuk mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur manajerial dan teknik manajemen yang tepat. Lalu yang ketiga ada pendekatan perilaku. Perilaku manusia merupakan dasar dari semua orientasi dari kegiatan implementasi kebijakan. Perilaku manusia berasumsi bahwa upaya implementasi kebijakan yang baik apabila manusia dan segala sikapnya menjadi hal yang menjadi bahan pertimbangan dan dipengaruhi agar proses implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung dengan baik. Lalu yang terakhir ada pendekatan politik. Pendekatan ini melihat pada faktor-faktor politik atau kekuasaan yang dapat memperlancar atau menghambat proses implementasi kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan, dengan pendekatan politik memungkinkan digunakannya sebuah paksaan dari kelompok dominan. Pendekatan politik berperan dalam bahan pertimbangan untuk mempertimbangkan segala aspek dari pengaruh perlakuan sebagainya. Apabila hal tersebut tidak memperhitungkan kemampuan kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha dari para pendukung kebijakan yang dilaksanakan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
di mana menurut Edward dalam Tiller tahun 2012, implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila individu yang bertanggung jawab memahami ukuran dan tujuan kebijakan, di mana komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu atau menyebarluaskannya. Ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Yang pertama ada transmisi. Transmisi yaitu penyampaian komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Kedua, ada kejelasan informasi, di mana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketiga adalah konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Yang kedua yaitu sumber daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, yaitu kemampuan pelaksana, dan sumber daya keuangan. Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaku, diantaranya memiliki komitmen, kejujuran, memiliki sifat demokratis, dan lain sebagainya. Keempat, struktur birokrasi. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dalam setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur atau sering disebut sebagai SOP. SOP ini merupakan pedoman bagi setiap pelaku dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang nantinya akan menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel. Selanjutnya yaitu alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Strategi implementasi kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia bersifat desentralisasi, di mana perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang besar. Selain itu, masih banyak masyarakat sulit menerima adanya perubahan sehingga diperlukan waktu yang lama untuk beradaptasi. Maka dalam memaksimalkan perubahan kebijakan tersebut diperlukan pertimbangan dengan memperhatikan aspek tujuan, aspek manusia, lingkungan, aspek proses, hasil, dan kebiasaannya. Tahap yang kedua yaitu tahap piloting. Tahap ini merupakan penggunaan model uji coba untuk mengurangi dampak atau resiko yang ditimbulkan dari uji coba kebijakan. Model uji coba ini harus memenuhi syarat, yaitu akseptabilitas, yakni bisa diterima oleh masyarakat, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, replikabilitas, dapat diaplikasikan di sekolah lain, dan yang terakhir adalah sustainabilitas, yakni kebijakan tersebut dapat dikembangkan meskipun tahap uji coba telah selesai. Tahap yang ketiga yaitu tahap diseminasi, di mana penyebaran secara luas kebijakan yang telah diterapkan. Perlu diperhatikan bahwa tahap diseminasi ini memerlukan fasilitas yang banyak dan juga anggaran yang besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai problema dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kegagalan implementasi kebijakan pendidikan bisa disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, kebijakan tidak bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, kebijakan gagal diimplementasikan. Ada 3 hal yang menyebabkan kebijakan gagal diimplementasikan. Yang pertama, ada bad policy, yang kedua, bad implementation, dan yang ketiga, bad luck. Bad policy yaitu ditandai dengan perumusan kebijakan yang asal-asalan, kondisi dan dukungan internal yang belum siap, dan kondisi eksternal yang tidak memungkinkan atau kebijakannya itu sendiri yang dapat dikatakan tidak bagus. Kemudian yang kedua, bad implementation,
yaitu pelaksana kebijakan tidak dapat memahami petunjuk pelaksanaan sehingga terjadi implementation gap dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bad luck. Kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik sehingga kebijakan tersebut gagal untuk diimplementasikan. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pendidikan tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, yaitu faktor organisasi. Suatu kebijakan dalam implementasinya memerlukan keterlibatan dan dukungan dari banyak organisasi. Namun, di antaranya memiliki persepsi dan perbedaan kepentingan yang berbeda, baik dalam organisasi pemerintah maupun dalam organisasi swasta. Untuk itu, perlu adanya koordinasi dan ketaatan organisasi di bawah instansi yang lebih tinggi. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor politik. Faktor ini mencakup dua hal. Yang pertama, legislasi tentang isu yang terlalu kabur sebagai akibat dari tujuan yang ingin dicapai yang berakhir tidak jelas. Kemudian yang kedua, log rolling atau gagalnya suatu program yang diakibatkan karena kesalahan pada saat proses legitimasi dan proses awal yang dilakukan aktor-aktor perumus kebijakan. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyetujui atau tidak menyetujui usulan kebijakan yang dilakukan dengan tukar tambah atau modifikasi usulan. Sehingga setelah usulan ditetapkan menjadi kebijakan, tujuan yang ingin dituju menjadi tidak jelas. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor politik antar organisasi. Faktor ini merupakan perbedaan mengenai lingkungan politik. Masing-masing organisasi yang disebabkan oleh perbedaan ketertarikan dan persepsi masing-masing. Dalam konteks hubungan antar organisasi politik, terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ada struktur implementasi secara vertikal dan struktur implementasi secara horizontal. Struktur implementasi secara vertikal, dalam struktur ini yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan seperti yang telah digariskan. Dan dalam struktur implementasi secara horizontal, koordinasi menjadi kata kunci keberhasilan implementasi. Dan yang keempat, yaitu faktor globalisasi dan informasi. Kendala lain yaitu dampak globalisasi dan informasi, juga menjadi kendala implementasi dalam strategi karakter building. Banyak siswa yang malas dan kecanduan game atau internet, dan pengawasan orang tua pun dalam mengawasi anaknya masih sangat kurang. Selanjutnya, yaitu mengenai strategi mengatasi problema implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan kepatuhan yang berkenaan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan seringkali dibuat untuk kepentingan masyarakat luas, dan terkadang persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Makanya, diharuskan dan difokuskan pada kebijakan yang diperlukan oleh banyak orang. Kepentingan setiap orang pun berbeda-beda dan haruslah meningkatkan koordinasi agar masyarakat pun dapat mematuhi kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, meningkatkan fokus dan legitimasi kebijakan pendidikan. Kebijakan yang dibuat harus jelas arah dan sasarannya siapa, agar kebermanfaatan kebijakan tersebut dapat dirasakan dengan maksimal. Proses legitimasi suatu peraturan atau kebijakan sangat diperlukan, karena apabila suatu kebijakan sudah diresmikan dan dilegalkan, masyarakat pun akan mengikuti dan patuh terhadap kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas profesional guru. Peningkatan profesionalisme guru dicapai dengan menyelenggarakan pelatihan profesionalisme guru di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Selain itu, melalui pertemuan guru secara rutin, sebulan sekali, di mana nilai-nilai kesiswaan dan pembelajaran dibahas dan dikomunikasikan secara khusus. Kemudian yang terakhir,
meningkatkan sinergitas sistem tripusat pendidikan. Peningkatan sinergi sistem pendidikan tripusat dilakukan dengan memperkuat peran dewan sekolah dan mengintensifkan hubungan antara orang tua dan guru kelas. Peran dewan sekolah di sini diperkuat dengan pertemuan rutin sebulan sekali untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah serta pelaksanaan pendidikan karakter.